Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tabel periodik ya, tabel kimia, tabel sistem periodik. Ini merupakan tabel logam dalam kimia, dalam ilmu kimia. Kita mempelajari ini di SMP atau SMA ya. Kita langsung lihat di golongan 1A. Golongan 1A ini adalah logam alkali ya. Logam alkali yang mana ini terdiri dari apa ini? H hidrogen ya. Ini H ini hidrogen, litium. Litium ini merupakan komponen yang sekarang kita pakai di baterai HP, baterai laptop, kemudian dan baterai yang lain ya, termasuk mobil, skuter ya. Ini litium, ini natrium. Natrium ini biasanya kita gunakan saat praktek kimia. Itu kita campur air kemudian berputar-putar menghasilkan api. Kita campur air malah meledak ya. Kalau ini jumlahnya besar, ini juga bisa menimbulkan api ya, memang menimbulkan api, cuma lebih besar ini. Kemudian semakin ke bawah ini semakin reaktif ya. K ini kalium, ini untuk kita gunakan di baterai alkalin. Yang K kalium. Kalium ini disebut juga potasium, kemudian rubidium, cesium, dan Fr francium. Ini paling tidak stabil. Cesium itu sampai digunakan untuk menghitung satuan detik, 1 detik berapa getaran gitu ya. Rubidium ini mahal, jadi saya juga belum pernah lihat ini karena harganya juga seperti emas. Dan kita lihat kenyataan kita pada baterai yang kita gunakan saat ini ya. Reaksi logam alkali dengan air ya. Ini kita lihat, ini sodium ya. Sodium kita masukkan dalam air. Ini berputar-putar ya, menjadi reaktif dan mengeluarkan api. Justru kalau kita siram air itu malah tidak padam, tapi malah mengeluarkan api ya. Itu seperti ini, seperti pada kejadian di ini. Jadi kalau skuter listrik berbaterai litium ini terbakar ya, itu jangan digoyang air. Nah ini saat kemungkinan saat dicas itu karena overcharging ya, overcharging, kelamaan ngecas atau arusnya lebih kuat, ini seperti ini. Nah, ini dikasih air ya, dan tambah meledak ini. Jadi sebaiknya memang bukan disiram dengan air, tapi dengan pemadam yang biasa ada, yang biasa kita gunakan itu bisa, atau dikasih pasir ya, disiram pasir itu bisa. Jadi kalau disiram air malah meledak ya, karena reaktif logam alkali dengan air ya. Kalau ini memang baterainya harus kita rusak dulu. Ini baterainya harus dirusak dulu ya. Jadi seperti ini. Saya percepat ya. Nah ini kan dirusak baterainya sampai di ditang ya, dicatut ya, untuk membongkar agar bocor ya, agar logam litiumnya itu terbuka ya. Kalau logam litiumnya terbuka nanti, nah ini masih belum bocor ya. Ini agak susah dibocorkannya karena ini memang kuat ya, kuat, lapisannya berlapis-lapis. Tapi ketika bocor, coba ini yang terjadi ledakan ya. Sebenarnya
intinya di sini ya. Ini ada video yang bagus dari JWL ya. JWL battery tracing, ini overcharging kemudian dikonsletkan, overcharging seperti ini ya. Ini dikonsletkan kemudian dirusak ya. Ini kita lihat, ini perbandingannya lithium kemudian LTO, lithium lithium polimer 10 ampere hour. Ini di overcharging ya, charging berlebih maka dia menggelembung ya, menggelembung terus. Menggelembung itu sebenarnya efek dari overcharging ya. Ya, ini menggelembung pada saat tertentu, ya ini menimbulkan api. Ini kelemahan dari lithium polimer. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau baterai menggelembung itu, ini LTO cell. LTO cell ini lebih aman ya. Lebih aman. Kemudian ini LiFePO fosfat ya. Lithium ferrum fosfat. Ini juga lebih aman ya di overcharging. Jadi perbandingannya di sini ya. Lithium polimer menyemburkan api, yang dua baterai yang lain ini lebih aman. Itu overcharging. Kemudian arus pendek, konslet, ini LTO aman ya, tidak mengeluarkan api. Kemudian mechanical damage, yang short circuit lithium polimer tadi gimana ya? Short circuit lithium polimer ini kan overcharging. Short circuitnya enggak ada ya. Yang mechanical damage ini coba kita ini ya, LTO ini, LTO aman ya. Kemudian lipo ini kayak terbakar ya, lithium polimer kayak terbakar, jadi ini berbahaya. Ini maksudnya kita tes tabrakan ya, benturan. Jadi yang punya mobil listrik berbahan lithium polimer kalau berbenturan seperti ini bisa terbakar. Maksudnya itu ya, maksudnya itu. Sudah, kemudian kita lihat yang lain. Ini, oh ini saat charging ya, saat charging ini ada mobil parkir ya. Saat charging ini tidak tahu mobil listrik apa ya. Ini saat charging, coba kita lihat, kita percepat saja ya. Saat charging ini kemudian, nah ini mulai keluar asap ya, mulai keluar asap. Nah ini overcharging, ini overcharging. Jadi ini safety-nya kurang. Nah ini mengepul, nah ini meledak dan apa yang terjadi ya. Nah ini menyembur api. Ini bahaya ya. Ini kejadiannya saat 2020 ya, bulan Mei 2020 ini. 2020 bulan Mei. Jadi seperti ini ya. Ini kemudian merembet ke truk di sebelahnya ya. Ya, truknya mundur, bukan mundur ya, tapi terbakar, akhirnya mundur. Ya ini di belakang. Dan efek selanjutnya berbahaya bagi kendaraan yang lain. Ini bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat sampai 2 mobil setelahnya itu terbakar ya. Ini berbahaya ya. Jadi overcharging ternyata terjadi ya. Jadi bukan isapan jempol, maksudnya benar-benar terjadi. Dan saya cari lagi ya, ini sebenarnya banyak ya, kayak
power bank ya. Ini power bank, ini kejadian di Cina ya, Guangdong ya. Ini di Guangzhou, Guangdong. Ini di dalam base ya, di dalam base. Ini power bank ya, power bank di tas. Nah ini meledak ini, jadi seperti ini meledak. Nggak tahu ini mungkin karena panas atau apa, ini kurang tahu asal usulnya, tapi yang jelas bisa tiba-tiba meledak seperti itu. Bagaimana kok bisa terjadi? Dan ini lagi 2 menit setelah menurunkan penumpang. Ini bis ya, menurunkan penumpang. Ini tiba-tiba mengeluarkan api dan meledak ya. Nih, nah ini mengeluarkan api ya. Ini sampai seperti ini ya, karena memang saking paniknya ya. Luar biasa, ini panas banget ya. Jadi seperti ini. Kemudian baru ini yang terbaru, ini di Cina. Ini kapan ya? Ini terbaru ini pokoknya. Ini ini kapan ya? Kapan ya? 6 Juni. 6 Juni ya, 6 Juni 2022. Jadi seperti ini kejadiannya ya. Ini 7 hari ya, 7 hari. 7 hari. Jadi judulnya kan ini meledak ya, kendaraan listrik Cina. 7 kendaraan listrik ya terbakar sehari. Jadi ada 7 kendaraan listrik terbakar per hari. Per hari ada 7 kendaraan listrik, berarti kalau seminggu 7 kali 7 49. Kalau 1 bulan itu 200-an lebih ya. Ini seperti itu ya. Ini coba ini saya tengah-tengah aja ya. Nah ini sampai seperti ini ya. Ini disemprot air itu karena karena apa? Sudah ini litiumnya sudah terbakar, sudah habis ya. Sudah habis, jadi baru bisa dipadamkan. Kalau masih aktif, masih litiumnya masih banyak, itu ya bakal berbahaya. Oke, udah itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.